Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wayuni. Nomor NIM saya MA205004 dari Setiguna Gunung Putri Bogor. Saya akan menjelaskan terkait manajemen keuangan resensi ekonomi di Indonesia. Mengenai apa itu resensi, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa resensi adalah ketika tingkat pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Tapi resensi bila dimulai dengan tenang, bahkan belum melaporkan produk domestik bruto triwulan keluar. Itu sebabnya Biro Riset Ekonomi Nasional mengukur faktor lainnya. Sedangkan data akan keluar setiap bulan dan ketika indikator ekonomi menurun. Dalam ilmu ekonomi pula, resensi adalah konstruksi siklus bisnis ketika terjadi penurunan aktivasi ekonomi secara umum. Resensi umumnya terjadi ketika ada penurunan pengeluaran yang meluas. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai peristiwa seperti krisis keuangan, guncangan perdagangan eksternal, menggunakan perusahaan yang merugikan, ledakan gelembung ekonomi atau bencana alam atau antroponik berskala besar, misalnya pandemi. Pemerintah biasanya menanggapi atau mengulangi resensi kebijakan makroekonomi ekspansif seperti meningkatkan suplai uang atau meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Sederhananya, resensi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berarti bahwa masyarakat telah menghentikan produk untuk sementara waktu yang dapat menyebabkan jatuhnya GDP setelah periode ekspansi ekonomi, yakni saat produk menjadi populer dan pendapat untung dari bisnis terjadi besar. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi, kenaikan harga produk. Dalam resensi, tingkat inflasi melambat, berhenti atau menurun. Tanda dapat resensi ekonomi. Selama resensi, seperempat pertumbuhan negatif dapat terjadi diikuti oleh pertumbuhan positif selama beberapa kuartal. Dan kemudian pertumbuhan negatif seperempatnya lagi mendapat resensi singkat. Biasanya ini akan terjadi 9 atau 18 bulan, namun dampak biasanya bertahan lama. Tanda pertama resensi yang akan datang terjadi adalah satu indikator ekonomi unggulan, seperti pekerjaan di bidang manufaktur. Pabrik menerima pesanan besar beberapa bulan sebelumnya yang diukur dengan laporan pesanan barang tahan lama. Jika itu menurun seiring waktu, begitu pula pekerjaan pabrik ketika produsen berhenti merekrut, itu berarti sektor ekonomi akan melambat. Penurunan pemerintah konsumen biasanya merupakan penyebab dibalik pelambatan pertumbuhan saat penjualan menurun. Bisnis berhenti berkembang, setelah itu mereka berhenti merekrut pekerjaan baru. Contohnya seperti saat ini, yaitu resensi yang sedang berlangsung akibat penyebaran pandemi corona dan lockdown serta karantina besar-besaran secara global. Resensi yang bersifat merusak karena biasanya menciptakan pengangguran yang tersebar luas. Itulah sebabnya begitu banyak yang biasanya tertekan dampak kita resensi terjadi. Ketika tingkat pengangguran meningkat, pembelian konsumen semakin turun berakibat bisnis bisa bangkrut. Dan banyak resensi orang kehilangan rumah ketika mereka tidak mampu membayar cicilan rumah. Kaum muda tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pusat perbelanjaan dan sosial berhenti, banyak dampak buruk lainnya. Penyebab umumnya resensi ekonomi. Penurunan pertumbuhan produk domestik bruto sering disebut sebagai penyebab resensi. Tetapi ini sebenarnya lebih merupakan sinyal peringatan bahwa resensi sedang berlangsung. Karena GDP hanya dilaporkan setelah berakhir pada saat DPD berulang negatif, resensi mungkin sudah berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya. Berikut beberapa penyebab umum resensi ekonomi bisa terjadi. Hilangnya keyakinan dalam investor perekonomian. Kehilangan kepercayaan menyebabkan konsumen berhenti membeli, beralih ke
defensif. Begitu masa mulai krisis berhenti membeli, kepanikan mulai masuk, penjualan eceran melambat, bisnis tidak lagi menerima pekerjaan baru, dan ekonomi memberi pekerjaan lebih sedikit dari biasanya. Produsen memotong banyak hal sebagai reaksi penurunan pesanan, tingkat pengangguran naik. Untuk memulihkan kepercayaan investor, pemerintah dan bank sentral harus turun tangan. Solusi dan cara menghadapi krisis ekonomi akhir ini tampak tidak mampu mendukung rebound pemulihan ekonomi yang cepat. Bahkan untuk semakin banyak orang yang khawatir bahwa ekonomi mungkin memasuki resesi tahap kedua. Meskipun begitu, waktu yang akan menentukan arah ekonomi nasional dan global, namun tidak berarti masyarakat hanya berdiam saja. Berikut adalah 5 langkah untuk diambil untuk mengurangi dampak resesi pada keuangan pribadi. Pastikan memiliki tabungan, pastikan asuransi dibayar, menerapkan anggaran baru, waspadai pengeluaran sedang harus hemat. Masa resesi akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Menggunakan jasa penasihat keuangan. Kesimpulannya yaitu resesi ekonomi memang sulit, meskipun dunia telah mengalami beberapa kali jauh sebelum resesi karena COVID-19 saat ini. Dampak resesi ekonomi adalah periode di mana produk domestik bruto suatu negara berhenti tumbuh, mulai menyusut. Selama resesi ekonomi, hampir semua menderita dalam banyak hal, baik secara individu maupun perusahaan besar sekalipun. Bisnis perusahaan dan individu menjadi bangkrut ketika pengangguran naik, gaji turun, dan banyak orang yang harus mengatur ulang pengeluaran mereka. Sayangnya, resesi ekonomi global pada tahun 2020 tampak sangat mungkin terjadi lama meski tidak dapat diprediksi. Virus corona telah membiarkan pukulan besar bagi bisnis ekonomi di seluruh dunia, dan ahli terkemuka memperkirakan kerusakan akan terus berlanjut. Maka dari itu harus mulai kebijakan dan mengatur keuangan untuk lebih menghadapi kemungkinan masa depan yang tidak pasti ini. Yang kedua yaitu analisis dampak COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia. Sementara itu, untuk investor pasar modal secara nasional mengalami penurunan. Hal ini ditaksir imbasnya Indonesia yang sudah dinyatakan positif virus corona. Indonesia menjadi salah satu negara mengalami penurunan yang cukup besar. Secara jangka panjang, IHSG masih tumbuh positif. Hanya saja di 2020 ini masih dipantau lantaran selain penyebaran virus corona yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi perdagangan secara global, sehingga anjloknya harga minyak menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika global. Di tahun 2020, pasar modal mengalami tantangan tahun ini, khususnya awal tahun ini sudah ada penurunan 13,44% karena adanya virus corona dan suspend travel ke Eropa yang menjadi faktor penyebab, yakni virus corona yang membuat aktivitas dunia terhambat. Demikianlah penjelasan saya ya tentang materi tersebut di atas. Ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.